Baik, kita bertemu lagi dalam materi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Materi kelas 5 semester 2 adalah bertema Roh Kudus Penolongku bersama Bapak Abednego Agung Jatmiko. Mari anak-anak, lihatlah perbandingan kehidupan Rasul Paulus sebelum dan setelah menerima Roh Kudus. Karena seseorang begitu berubah sangat banyak sekali ketika hidupnya dijamah atau menerima kuasa Roh Kudus. Salah satunya adalah Paulus. Kisah Paulus sebelum menerima Roh Kudus, ia adalah seorang penganiaya orang Kristen, pemegang ajaran agamanya secara fanatik, penampilannya garang dan kejam. Bahkan Paulus menunjukkan sikap permusuhan yang besar terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu. Setelah Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus secara ajaib dalam penampakan yang kudus, Paulus menerima Roh Kudus. Paulus kemudian menjadi murid Yesus. Setelah menerima Roh Kudus, ia menerima pengajaran tentang Injil. Ajaran tentang Injil berisi berita baik, berbeda dengan ajaran agama yang dilakukan atau diyakini secara fanatik berlebihan. Injil adalah berita damai sejahtera, berita pembebasan bagi semua manusia. Paulus menjadi sangat berubah. Hidupnya penuh kerendahan hati dan kasih. Paulus berubah menjadi orang yang sangat mengasihi kepada siapapun, bahkan kepada orang-orang yang membenci, melawan, dan menganiaya Paulus oleh sebab Paulus beriman kepada Tuhan Yesus. Bahkan pada akhirnya Paulus rela berkorban dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya dia sebagai misionaris dan pengajar, dan pada akhirnya Paulus bahkan dihukum mati oleh karena imannya. Pembacaan Alkitab kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Di sana muncul peran Roh Kudus dalam pertobatan jemaat pada awal jemaat Kristen ya, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Yang pertama, Roh Kudus adalah memberi perintah untuk memilih rasul-rasul pilihan. Yang kemudian peranan Roh Kudus pada hari itu adalah mereka diminta sebagai janji Bapa. Roh Kudus adalah pribadi yang dijanjikan. Peranan Roh Kudus saat itu adalah benar-benar mengikat orang-orang percaya di Yerusalem untuk bersatu. Mereka tidak meninggalkan Yerusalem, tinggal di satu rumah menantikan Roh Kudus. Ya. Sampai Roh Kudus. Peranan Roh Kudus selanjutnya adalah mempertobatkan orang. Dikatakan ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus artinya ketika orang menerima berita Injil, kemudian Roh Kudus bekerja menginsafkan akan kesalahan orang. Roh Kudus menjamah hati seseorang dan Roh Kudus mengubahkan kehidupan seseorang. Itu bisa disebut dibaptis dengan Roh Kudus, seperti halnya Rasul Paulus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika orang-orang menerima Roh Kudus, mereka akan menjadi saksi Tuhan dari lingkungan yang terdekat seperti Yerusalem, meluas sampai ke Yudea, bahkan meluas ke Samaria atau ke seluruh ujung bumi. Itulah peranan Roh Kudus. Pada waktu itu banyak yang dipakai sebagai utusan-utusan Injil atau misionaris ke seluruh dunia.
Nah, tentunya pada masa-masa sekarang Roh Kudus membuat kita mengingatkan untuk rajin beribadah, membaca Alkitab, berdoa, dan terlibat dalam pelayanan. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus bekerja dalam hati semua orang. Dia menginsafkan akan dosa. Kita akan menyadari akan dosa kita, kemudian melakukan kebenaran, dan kita tahu ada penghakiman. Kemudian Roh Kudus menjadi penolong, penghibur, dan penuntun. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Peranan selanjutnya, Roh Kudus memiliki peranan. Ia memimpin dalam jalan yang harus kita lewati, dalam semua hal rohani. Tanpa seorang pribadi penuntun, kita akan jatuh dalam kesalahan, dalam dosa, dan dalam pelanggaran. Yohanes 15 ayat 26, 1 Korintus 12 ayat 3. Peranan Roh Kudus yang selanjutnya adalah Roh Kudus meyakinkan kita akan keilahian Yesus Kristus, akan inkarnasi atau kedatangan Tuhan Yesus menjadi seorang manusia, akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias. Kita yakin, percaya akan penderitaan, kematian, kebangkitan, kenaikan, permuliaan Tuhan di sebelah kanan Allah, dan kita percaya Yesus Kristus sebagai hakim dari segalanya. Yohanes 16 ayat 14. Dan yang terakhir, Roh Kudus juga berperan sebagai penghasil buah dalam kehidupan kita. Ketika Dia, Roh Kudus itu, pribadi yang kudus ini, pribadi Allah berdiam dalam hati kita, kita mulai berkarya menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang kita kenal dengan buah-buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kesabaran, kelemah lembutan, dan 9 buah roh itu. Itulah hasil dari ketika Roh Kudus diam dalam hidup kita, dalam hati kita. Roh Kudus kita pakai sebagai komitmen hidup kita. Aku berkomitmen untuk menjauh dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang aku lakukan. Berhenti melukai hati Tuhan, orang lain, dan diri sendiri dengan dosa. Percaya bahwa Tuhan menerima apa adanya. Mendekatkan pada Tuhan, membangun kesukaan baru, rajin baca Alkitab, menyembah Tuhan, dan memberikan diri dibaptis air, dan menanti-nantikan baptisan Roh Kudus. Nah, karya-karya Roh Kudus itu kita tuangkan dalam komitmen hidup kita. Seperti yang Pak Agung sampaikan tadi. Atau kalian tambahkan, itu ada titik-titik 2, tambah lagi. Begitu banyak dan luar biasa karya-karya Roh Kudus membuat kita melakukan janji, komitmen tentang hidup baru, hidup sesuai kehendak Tuhan. Pada akhirnya, aplikasi dan refleksi. Roh Kudus akan menuntun perilaku hidupku sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Dan Roh Kudus akan menolongku melewati seluruh jalan kehidupanku. Terima kasih ya anak-anak sekalian telah mengikuti pembelajaran ini. Holy Spirit God, Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus memberkati, dan dalam persekutuan Roh Kudus kita bisa mengerti dan melakukan seluruh kehendak Tuhan. Haleluya. Amin.